Ya, selamat malam Jakarta. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda dan bisa bicara dengan para bintang 3 ke atas. Dan Anda sudah mendengarkan luar biasa sekali Pak Suprato. Saya banyak sekali belajar dari Pak Suprato. Ya, waktu pertama kali saya kerjasama dengan Pak Suprato, ya, waktu itu saya memperkenalkan bisnis ini kepada beliau. Saya datang ke Jakarta dan saya kagum sekali betapa rapinya jadwal beliau. Pantas sekali kalau beliau tadi memberikan materi goal setting. Saya melihat beliau punya goal yang luar biasa waktu itu, ya, dengan agendanya yang di handphonenya. Saya melihat dengan kesibukan beliau sebagai seorang general manager waktu itu, dan apalagi saya melihat Jakarta itu luar biasa macet, ya. Kalau Anda datang ke Solo sekali-sekali Anda main ke Solo, nanti saya antarkan betapa sepinya Solo. Wah, enak sekali kalau di sana, ya. Kemarin Pak Suprato pengalaman kemarin main-main ke Solo, ya, karena kita ada meeting dengan para leaders di core system. Dan waktu itu kita mau ke bandara. Jarak dari tempat kita makan ke bandara kira-kira jaraknya sekitar 10-12 kilo. Anda bisa bayangkan kalau di Jakarta 10-12 kilo Anda harus berangkat 2 jam sebelumnya. Tapi setengah jam sebelum waktu check-in kita baru berangkat, ya. Jadi kita santai makan, Pak Supratonya panik, ya. Anda bisa bayangkan bedanya seperti itu. Tapi yang saya heran adalah beliau dengan kemacetan Jakarta seperti ini, ya, dengan waktu beliau yang sangat amat sedikit, tapi beliau bisa menyelesaikan Bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Pak Suprato. Ya. Anda beruntung punya seorang guru seperti beliau. Ya, tadi Anda sudah melihat acara Star Leader Weekend dan Anda sudah mendengarkan bagaimana goal setting. Tapi semuanya tidak akan ada gunanya Bapak Ibu sekalian kalau Anda tidak bisa memberikan nilai terhadap bisnis ini. Nah, saya nggak tahu apa nilai yang Anda berikan untuk bisnis ini. Apa yang Anda berikan? Ya, karena kalau Anda tidak memberikan sebuah nilai atau sebuah impian dalam bisnis ini, walaupun Anda tanda tangan starter kit, Anda bergabung sebagai seorang bintang 3, dan Anda memiliki potensi yang luar biasa, itu semua tidak akan ada gunanya di usaha ini. Yang pertama kali yang Anda harus lakukan adalah Anda masukkan nilai, masukkan impian Anda ke dalam bisnis ini. Karena kami melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda semua bisa lakukan. Ya, Pak Suprato, para leader Anda, ada Pak Indra, ada Pak Freddy, ada Bu Narti, ada siapa yang ada di sini? Ada Pak Wenan, ada Pak Kris, semuanya melakukan hal yang sama. Kami hanya melakukan satu hal, dan Anda semua sudah tahu melalui kaset-kasetnya. Ya, kecuali bagi Anda yang mungkin baru seminggu ini bergabung, ya, Anda perlu mendengarkan banyak sekali kaset. Tapi bagaimana caranya kita membangun bisnis ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang para leader Anda dapatkan? Itu sebenarnya sederhana. Semuanya gampang sekali Anda ketahui. Cuman keputusan yang membuat Anda mau melakukan, itu adalah nilai apa yang Anda berikan dalam bisnis ini. Waktu saya diperkenalkan usaha ini, sekitar 2 tahun yang lalu, terus terang, saya juga nggak langsung bisa memberikan nilai yang positif untuk bisnis ini. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada di antara Anda yang di sini diperkenalkan berkali-kali di bisnis Tiansi ini baru Anda bergabung, mungkin Anda sama dengan saya. Saya memerlukan waktu 3 kali di presentasi baru saya memutuskan untuk bergabung. Presentasi pertama kali saya kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan saya memutuskan waktu dari pertama kali saya dipresentasi sampai saya tanda tangan starter kitnya, kira-kira 1 tahun 2 bulan. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena saya belum melihat bahwa bisnis ini bisa mengantar saya ke impian saya. Saya tidak bisa melihat itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saya dipresentasi saya hanya melihat MLM kayak gitu aja deh. Ya, dan saya punya persepsi alam bawah sadar saya bahwa yang namanya bisnis network marketing seperti ini itu hanya semacam bisnis musiman. Anda tahu yang namanya bisnis musiman, kayak mangga gitu loh. Kalau lagi musim banyak gitu kan. Tapi kalau udah nggak musim udah nggak kelihatan mangganya lagi. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat. Akhirnya saya tidak melihat bahwa bisnis ini merupakan kendaraan yang bisa mengantar saya ke impian saya. Ketika saya dipresentasi kedua kali, saya masih memiliki persepsi yang sama. Tapi ketika 3 kali saya dipresentasi, saya baru melihat ada 3 orang yang mengatakan bahwa saya memiliki potensi untuk menjalankan usaha ini. Ada 3 orang dan hanya ada 1 orang yang mengatakan saya nggak bisa. Siapa? Saya sendiri. Saya sendiri yang mengatakan itu. 3 orang mengatakan Anda pasti bisa, dan saya sendiri mengatakan saya tidak bisa. Siapa yang salah? Jadi saya pikir-pikir, saya mulai melihat-lihat kayaknya ada yang keliru ini. Jadi saya harus melihat bisnis ini lebih dalam itu. Akhirnya saya pelajari dan saya putuskan.
Dan luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, bisnis ini terus terang memberikan kami apa yang sebenarnya tidak pernah kami bayangkan. Waktu saya tanda tangan, saya membayangkan saya ingin kehidupan yang luar biasa. Luar biasa menurut saya itu mungkin kalau tinggal di Solo itu punya penghasilan sekitar 5-10 juta itu luar biasa sekali bagi saya. Ya, saya nggak tahu dengan Anda. Ya, saya punya background yang bukan dari keluarga yang berada. Jadi ayah saya hanya seorang pegawai negeri sipil. Jadi dari kecil saya hidupnya pas-pasan. Makanya ketika saya diperkenalkan usaha ini, pertama kali saya bergabung, pertama kali saya melihat bisnis ini bisa mengantarkan impian saya cuma kecil. Tapi itu sangat amat bernilai Bapak Ibu. Yang membuat saya mau bergerak di awalnya. Ya, nah sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ingin meminta Anda untuk memberikan. Apa yang telah diberikan oleh Pak Suprato, bagi saya itu sebuah nilai yang luar biasa sekali. Mungkin beberapa di antara Anda masih melihat bahwa kayaknya ini hanya sekedar informasi. Yang mungkin 5 menit dari sekarang Anda sudah melupakannya. Tapi kalau Anda taruh nilai, kira-kira setahun 2 tahun yang akan datang, Anda ingin punya kehidupan seperti apa, Anda bisa dapatkan. Dan terus terang, saya tidak pernah menyangka apa yang saya dapatkan di usaha ini 2,5 tahun. Saya memang membayangkan 2,5 tahun saya jalankan usaha ini, 2 tahun waktu itu ya, 2 tahun saya menjalankan bisnis ini, saya membayangkan sebuah kehidupan yang luar biasa. Tapi begitu saya nyampe 2 tahun kemudian, saya benar-benar tidak menyangka bahwa seperti ini yang diberikan oleh bisnis ini kepada kami. Ya, terus terang sekarang kami punya kebebasan waktu. Ya, kami berdua, saya dan Pak Suprato itu sudah memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan kami masing-masing. Terus terang Pak Suprato hanya butuh waktu 22 bulan untuk akhirnya resign terhadap pekerjaannya. Mungkin beberapa di antara Anda sudah pernah mendengarkan story-nya Pak Suprato. Bagi Anda yang belum, tunggu nanti bisnis seminarnya Pak Suprato. Ya. Tapi yang jelas saya sendiri, saya memutuskan awal tahun ini saya memutuskan untuk full time di bisnis ini. Ya, artinya full time adalah saya hanya mengerjakan usaha Tiansi ini. Kenapa? Saya dan istri saya sekarang menikmati kebebasan waktu. Kami bisa menentukan kapan kami mau jalan-jalan, kapan kami ingin jadwal kami berlibur ke Bali, Jakarta, atau mungkin main-main. Dan enaknya di bisnis ini kita jalan-jalan sambil dapat uang. Ya, enaknya di situ. Ya, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran kepada Anda Bapak Ibu sekalian bahwa kita perlu memberikan nilai. Saya nggak tahu menurut Anda apa. Mungkin untuk anak Anda, mungkin untuk keluarga Anda. Tapi coba Anda pikirkan kalau seandainya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya Desember tahun 2005 Anda menjadi seorang bintang 8 dengan business matter yang sehat. Atau sering kita sebut sebagai eksekutif star leader bintang 8. Anda bisa bayangkan, kira-kira tahun 2005 kehidupan Anda seperti apa kalau seandainya Anda punya sebuah aset yang Anda bangun melalui usaha ini. Dan aset itu menghasilkan plus minus 40 juta per bulan. Ya, kalau terlepas dari Anda bekerja atau tidak. Jadi Anda punya penghasilan itu. Dan itu pun bisa diwariskan kepada anak Anda. Terus terang Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa di antara Anda yang di sini, terutama bagi Anda yang masih baru mencapai peringkat bintang 3, Anda nggak terlalu tertarik apa sih itu bintang 8. Kami juga bukan tertarik ke bintang 8-nya, bukan. Tapi kami sangat menikmati kehidupan seorang bintang 8. Pak Suprato dan Ibu Juliani juga menikmati kehidupan seorang bintang 8. Dan saya yakin Anda juga ingin menikmati kehidupan bintang 8-nya. Mungkin Anda nggak peduli dengan bintangnya, tapi kehidupan seorang bintang 8 itu yang ingin Anda capai. Dan sekarang kira-kira gaya hidup seperti apa yang bisa Anda dapatkan Desember tahun depan? Saya nggak tahu Desember tahun depan menurut Anda lama atau enggak. Tapi bagi Anda yang masih bintang 3 di sini, Anda tetap bisa menjadi seorang eksekutif star leader bintang 8 dengan memiliki bisnis yang sehat, dengan aset yang menghasilkan plus minus 40 juta. Desember tahun 2005. Nah sekarang saya bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu. Apa hubungannya dengan star leader weekend? Nah, star leader weekend itu adalah batu loncatan Bapak Ibu. Kalau Anda bisa memanfaatkan momentum ini, kita jamin Anda nanti bisa menjadi seorang eksekutif star leader bintang 8. Saya ingin gambarkan petanya Bapak Ibu. Bulan ini adalah bulan Oktober tahun 2004. Dan Star Leader Weekend akan kita adakan nanti di bulan Desember tahun 2004. Tempatnya kita lagi pilih, ada beberapa option. Dan yang jelas itu asik sekali ya. Kemarin kita udah pilih tempat yang cukup nyaman sekali di puncak. Dan bagi Anda mungkin suatu saat nanti kita akan ajak Anda juga untuk Star Leader Weekend di Bali. Wah kemarin kita tempatnya di pegunungan dingin. Anda tahu bagi Anda yang mungkin pernah ke Bali, kalau ada ke Bedugul ya, ke Danau Bedugul ya, kita menyewa sebuah resort di samping Pura Kuning. Dan waktu itu acaranya luar biasa sekali karena apa?
itu bukan high season, bukan masa-masa liburan itu. Jadi satu cottage itu hampir semua yang nyewa hanya orang-orang dari core system aja yang di situ. Ya, enak sekali kita menikmati di sana. Kita main bola di samping danau, asik sekali pokoknya di sana. Ya, Anda perlu nanti kapan-kapan kita menikmati, dan kita lagi set untuk Star Leader Weekend bulan Desember nanti. Kita akan pilihkan tempat yang paling enak. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, dan di Star Leader Weekend itu Anda nggak hanya datang sendirian. Bayangkan kalau Anda tugas kantor, Anda dikirim kantor Anda ke luar negeri, itu kan enak ya sebenarnya, jalan-jalan ke luar negeri seperti itu kan enak. Ya tapi sendirian gitu loh, nggak mungkin Anda bisa mengajak anak Anda, istri Anda seperti itu. Tapi di Star Leader Weekend Anda bisa mengajak keluarga Anda. Suasananya benar-benar santai, dan di sana Anda bisa melihat acaranya itu bukan acara resmi seperti ini. Ya benar-benar nanti ada permainannya, ya kita kemas bahwa pengajaran kita, kepemimpinan, kemudian bagaimana kita membina hubungan, kita kemas dalam bentuk permainan, ya. Jadi asik sekali di sana. Dan kalau Anda datang ke Star Leader Weekend, seperti Anda dibawa keluar dari rutinitas Anda, dari macetnya kota Jakarta ini. Anda akan melihat betapa simpelnya bisnis ini sebenarnya. Sesimpel, kalau saya boleh katakan Bapak Ibu sekalian, sesimpel seperti ini. Sebenarnya bisnis ini Anda tinggal punya impian, ya, Anda punya tujuan dalam hidup Anda, dan Anda tinggal ceritakan kabar gembira ini kepada sebanyak mungkin orang, dan Anda cuma pakai produknya. Sebenarnya bisnis ini cuma itu. Sederhana kan? Anda ceritakan terus mengenai kabar baik ini, Anda punya impian dan Anda cuma pakai produknya, supaya Anda tambah yakin. That's all. Nggak ada yang lain. Ya. Tapi proses penduplikasiannya, makanya kita di core system berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang berhasil, kami semua mengamati bahwa kita tinggal melakukan 7 langkah itu secara konsisten. Simple Bapak Ibu, bisnis ini. Ya, saya kembali ke Star Leader Weekend. Jadi kalau bulan Desember nanti Anda qualified sebagai seorang yang hadir di acara Star Leader Weekend nanti, artinya Anda sudah memenuhi kualifikasi yang tadi disebutkan oleh Pak Suprato. Ya, Anda seorang bintang 5 yang memiliki minimal 10 frontline, dan yang Anda memiliki 15 net P dengan site volume 5. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda bisa memenuhi kualifikasi ini, ya Anda memiliki bisnis yang boleh dibilang memiliki prospek ke depan. Nggak berapa lama Anda akan menjadi seorang star leader. Ya, star leader itu seorang bintang 5 dengan business meter yang sehat. Ya, kalau di open plan income-nya antara 1,5 sampai 3 juta per bulan. Ya, kira-kira segitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah memiliki jaringan seorang bintang 5 nantinya, dan 4 bulan kemudian, kira-kira bulan April 2005, itu juga akan ada Star Leader Weekend. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, beberapa jaringan Anda yang tadinya mereka tidak memenuhi kualifikasi, ya, kalau seandainya saya hitung Anda sendirian di sini, 4 kaki yang tadi digambarkan oleh Pak Suprato, mereka juga ingin hadir. Dan kalau Anda bantu mereka untuk hadir di acara Star Leader Weekend bulan April, Anda sudah menjadi seorang Star Leader bintang 6 dengan business meter yang sangat amat sehat nanti. Dan Anda 4 bulan kemudian, di bulan Agustus 2005, akan ada Star Leader Weekend lagi, di mana Anda juga bisa mengajak lebih banyak orang. Artinya, jaringan yang di bawah Anda, yang bintang 5, bintang 5, bintang 5, 4 kaki bintang 5 Anda itu, mereka juga akan bisa mengajak jaringannya untuk hadir di Star Leader Weekend, dan Anda menjadi seorang eksekutif Star Leader bintang 7. Dan di bulan Desember, pada saat Star Leader Weekend berikutnya Anda menjadi seorang eksekutif Star Leader bintang 8. Anda tahu artinya apa ini Bapak Ibu sekalian? Anda punya tiket ke Eurodream 2006. Sebenarnya kalau Anda melihat, ini adalah batu lompatan. Goal Anda yang kecil-kecil. Mungkin Anda melihat kapan saya bisa bintang 8. Ya, saya dulu waktu sama seperti Anda ketika bintang 3 waktu itu, peringkat tertinggi waktu saya bintang 3, waktu saya bergabung, Pak Luis, Pak Trisulo masih bintang 7. Nah, pada saat itu saya melihat, kapan ya saya bisa bintang 7 ya? Jadi saya tidak bisa membayangkan kapan saya bisa ke sana. Ya, tapi enaknya di usaha ini kita diberikan, terutama di core system, kita diberikan tonggak. Ya, saya pernah pengalaman dulu waktu saya SMA, saya paling senang naik gunung Bapak Ibu. Anda yang nggak pernah naik gunung, mungkin pandangannya sama seperti saya dulu waktu sebelum naik gunung. Nah, kenapa saya ceritakan ilustrasi ini? Karena saya merasakan bahwa
pengalaman saya naik gunung itu sama persis dengan membangun usaha ini. Jadi waktu saya belum pernah mengetahui indahnya di puncak gunung, saya negatif sekali dengan yang namanya orang-orang naik gunung. Saya pikir-pikir ini orang yang nggak punya kerjaan. Naik gunung sampai puncak gunung 15 menit, setengah jam paling, turun lagi. Cari capek ngapain gitu kan, resikonya tinggi sekali, belum nanti kalau kesasar, belum nanti kalau ada binatang buas. Saya waktu itu dalam bayangan saya itu kalau di gunung tuh hutan, banyak macan, banyak jin, segala macam seperti itu ya. Nah, saya berpikir ngapain ya orang mau-maunya naik gunung ya. Sampai suatu saat teman saya waktu itu datang dengan membawa foto-fotonya ketika mereka berhasil naik sebuah gunung. Dan saya melihat foto-foto itu pemandangan yang indah sekali Bapak Ibu. Ya, saya melihat teman saya yang memakai jaket yang tebal sekali, pakai penutup kuping segala macam karena dingin, tapi berdiri di belakang matahari yang sedang terbit, yang muncul baru setengah di awan, dan awannya itu di bawah, semuanya berada di bawah. Jadi teman saya kayak berdiri di atas awan. Saya melihat, wah indah sekali itu, pemandangannya luar biasa sekali. Dan pada saat itu saya ada sedikit tergerak bahwa wah saya ingin sekali-sekali saya merasakan sunrise di puncak gunung. Ya, tapi waktu itu masih ada pikiran-pikiran negatif. Sama mungkin di usaha ini Bapak Ibu. Anda sudah bintang 3, mungkin Anda baru melihat, wah kayaknya enak ya kalau jadi bintang 8. Kayaknya enak ini. Kalau saya bisa pensiun. Ya, kalau saya bisa mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Kalau saya bisa punya waktu yang banyak sekali untuk keluarga saya. Mungkin Anda berpikir seperti itu sekarang. Tapi saya yakin Anda juga punya keraguan-keraguan. Kalau memang bisnis ini sebagus itu, apakah saya bisa menjalankannya? Saya juga punya keraguan yang sama. Kuat nggak ya saya naik sampai puncak gunung ya? Karena katanya untuk naik ke puncak Gunung Lawu ini, itu butuh waktu jalan kaki sampai ke puncak, itu 5 jam. Bagi yang sudah pengalaman naik gunung. Jadi kalau yang belum pengalaman naik gunung dengan fisik yang mungkin nggak biasa naik gunung, bawa ransel, bawa perbekalan segala macam, itu mungkin makan waktu bisa 6 jam. Jadi saya pikir-pikir 6 jam jalan nanjak. Bisa nggak saya? Jadi ada semacam keraguan. Tapi teman saya, mereka mengatakan, udahlah, kami semua pengalaman, ikut aja deh. Akhirnya waktu itu saya putuskan untuk, oke, saya akan berangkat. Dan waktu itu saya persiapkan perbekalannya. Dan Anda tahu, setelah dicoba, berat juga ya. Saya berpikir nggak punya beban segini aja, mungkin saya nggak kuat, apalagi dengan beban seperti itu. Tapi teman saya mengatakan, udahlah tenang aja lah. Dia bilang seperti itu, tenang aja. Nanti kalau nggak kuat kita bantu bawain. Nah enak, kalau ada tim seperti itu enak. Ya kan, jalannya ditunjukin, nanti kalau nggak kuat, ranselnya dibawain gitu loh. Oke, saya waktu itu, saya tambah yakin, akhirnya saya ikuti aja. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian setelah hari hanya, saya berangkat ke Tawangmangu naik, waktu itu masih naik motor, ya bawa ransel, nggak masalah naik motor bawa ransel, nggak keberatan kan. Sampai di base campnya, jadi di kaki gunung itu, dan kita mau berangkat Bapak Ibu sekalian ada perasaan takut lagi. Kenapa? Karena kita biasanya kalau kita mau melihat sunrise, ya kita berangkatnya jam 12 malam, sekitar setengah 12 malam. Anda tahu setengah 12 malam itu dingin-dinginnya kalau udah di puncak gunung, seperti itu. Ya di kaki gunung, itu belum di puncak. Ya sudah dingin sekali, kita udah pakai kaos tangan aja masih kerasa dingin semua, tangan, ya. Sepatu yang udah pakai kaos kaki tebal, saya beli sepatu tentara supaya nggak gampang kesleo, itu aja masih rasanya dingin sekali. Dan kita lihat ke depan, kita mau masuk di tempat pendakian, di situ ada selamat datang para pendaki, di situ biasanya orang lewat di situ, itu udah hutan semua dan gelap. Kita cuma punya pakai senter satu persatu. Di situ ada keraguan, berangkat nggak ya? Kok kayak gini ya? Kok ngeri amat? Ya. Mungkin sama dengan bisnis ini. Anda sudah bintang 3 sekarang. Perbekalannya semua sudah dilengkapin. Tapi ketika melihat, wih, kok ternyata banyak macam-macam prospek negatif di luar sana ya, yang bakal menghina Anda gitu. Mungkin Anda ada keraguan, kuat nggak saya tetap menjalankan bisnis ini sampai Desember 2005? Nah pertanyaannya satu, pada saat saya punya rasa ragu-ragu, yang saya bayangkan cuma satu, pemandangan yang indah yang berada di puncak gunung. Ya, bayangkan kalau seandainya foto tersebut saya yang foto seperti ini. Dan akhirnya waktu itu saya putuskan, oke, saya jalan. Dan Anda tahu, kita juga persis sama seperti ini. Kalau di Anda naik gunung selalu ada posnya. Ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, dan puncak. Dan setiap kali kita masuk ke sebuah pos, teman-teman saya mengatakan, wah hebat kamu ya.
kamu sudah berada di pos 1. Ya, hebat. Kita tinggal 3 pos lagi. Habis itu kita naik puncak sama-sama. Benar-benar Bapak Ibu, sebuah tim. Ya, karena ada satu kata teman saya yang mengatakan, jarang sekali ada orang yang kuat bawa ransel seperti kamu sampai pos 1. Bagi orang yang baru, saya senang sekali Bapak Ibu. Para upline Anda di sini, itu orang-orang yang pemandu yang luar biasa. Saya yakin kalau Anda bisa masuk di SLW nanti, pada bulan Desember, Anda punya penghargaan yang luar biasa nanti. Karena di acara SLW tersebut juga merupakan acara prestis untuk Anda, khusus untuk Anda, spesial yang diberikan oleh Core System untuk menghargai Anda, ya. Untuk menghargai Anda nanti. Bukan menghargai karena Anda sudah bintang 5, bukan. Tapi menghargai karena mental Anda, Bapak Ibu. Dan nanti Anda bisa masuk ke pos kedua, pos ketiga, dan Anda mulai menikmati indahnya puncak gunung nanti. Ya, sulit saya menceritakan enaknya jadi seorang bintang 8, Bapak Ibu. Anda harus merasakan sendiri menjadi kehidupan seorang eksekutif leader bintang 8. Ya, kehidupan yang bebas, kehidupan yang punya waktu seperti itu. Ya, Anda rasakan sendiri. Dan yang satu hal lagi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya naik gunung itu bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Anda tahu setiap kali kita capek, teman saya cuma ngomong apa? Sebentar lagi nyampe, tenang aja, udahlah terus. Kita jalan lagi. Setengah jam, mana nggak nyampe-nyampe, saya bilang. Sebentar lagi, ini tinggal tikungan sekali udah nyampe kok. Ya kita jalan, bener tikungan sekali nyampe, tapi tikungannya nggak nyampe-nyampe gitu. Dan mulai mendekati jam-jam 5, ya kalau di gunung itu jam-jam 5 udah mulai terang. Nah itu udah mulai, langit itu udah mulai kelihatan agak kebiru-biruan seperti itu. Dan kita udah mulai kelihatan puncak gunungnya. Nah itu udah mendekati, biasanya udah lewat pos keempat, udah mendekati puncak. Nah di situ Bapak Ibu sekalian, ujian terberat adalah pada saat kita mau mencapai puncak. Kita bisa melihat puncak itu kelihatan jelas, tapi Anda jalan ke sana, kelihatannya cuma 5 menit bisa nyampe, tapi itu Anda perlu waktu sekitar 3/4 jam lagi atau setengah jam lagi untuk jalan, dan itu menanjak. Ujiannya bukan fisik sebenarnya, mental. Ya, ada beberapa rekan saya, ya, saudara saya sendiri yang ikut naik, sudah sampai pos 4, mereka memutuskan untuk menyerah. Duduk di sana, udah nggak kuat aku, nggak kuat. Dia mengafirmasi saya nggak kuat, dan akhirnya ya kami aja yang berada di puncak, kami akhirnya foto-foto, kami sendiri yang punya foto-foto di atas gunung. Nah itu sebuah perjalanan, sama di usaha ini. Semakin Anda merasa Anda mau menyerah, semakin Anda mendekati keberhasilan Anda di bisnis ini. Ya. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah kalau Anda sudah mendekati pos-pos ini. Ya, kenapa? Karena Anda begitu masuk pos di Spa Leader Weekend, keluar dari pos Anda akan refresh. Anda bisa sharing dengan orang-orang setelah acara ini, dengan orang-orang yang tadi hadir di acara Spa Leader Weekend. Ya, kami merasakan itu. Dan di Spa Leader Weekend yang paling penting adalah kita mendapatkan lingkungan. Anda tadi sudah mendengar banyak mengenai Spa Leader Weekend, ya kan? Kita mendapatkan lingkungan positif, ya. Anda melihat Pak Suprato, kalau bagi Anda yang pernah datang ke acara bisnis seminar, musiknya begitu meriah, tapi Pak Suprato nggak pernah goyang sedikit pun. Ya kan? Anda lihat kan? Saya waktu bisnis seminar di Jakarta, waktu itu saya lihat musiknya asik sekali, Pak Suprato meletakkan mic-nya itu dengan semangat, begitu berdiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau di Spa Leader Weekend Anda bisa melihat Pak Suprato joget nanti. Nah, itu ternyata luar biasa, ya. Jadi Anda bisa melihat nanti para upline Anda dengan sisi human-nya nanti. Bukan sesuatu yang mungkin Anda melihat, wah luar biasa. Ternyata mereka juga orang-orang biasa yang sama-sama makan nasi, ya kan? Sama-sama juga pernah ditolak, tapi bedanya adalah mereka bisa mengatasi penolakan dan mereka tidak pernah menyerah. Itu yang bisa Anda pelajari. Dan Anda bisa mendapatkan lingkungan positif. Susah loh Bapak Ibu, dapat lingkungan yang positif. Saya dulu waktu di bisnis konvensional saya sebagai seorang arsitek, Anda tahu rata-rata kita kenal dengan arsitek-arsitek yang lain. Dan kalau kita ketemu semuanya ramah sama kita. Ya tapi hati-hati kalau kita memberikan informasi proyek, besoknya itu proyek bisa diambil orang lain. Gitu. Ya banyak sekali yang seperti itu. Ya saya nggak tahu permainannya gimana kok bisa seperti itu. Tapi ya itulah kehidupan itu loh. Kita kalau di luar sana, kebanyakan kita mendapatkan lingkungan yang selalu menarik kita ke bawah. Rata-rata bahkan teman kita sendiri kadang-kadang nggak rela kalau Anda sukses. Kadang-kadang seperti itu.
Ya, mereka akan memberikan input kepada Anda supaya Anda itu nggak sukses, karena mereka takut itu Bapak Ibu. Mereka takut kalau seandainya ketinggalan, kalau Anda sukses sendirian. Kecenderungan orang itu selalu menarik ke bawah. Akan lebih mudah kita ditarik ke bawah daripada kita ngangkat ke atas. Nah, di Study Leader Weekend ini kita mendapatkan lingkungan di mana mereka semua akan positif. Mereka semua satu visi, ya, mereka semua akan mendukung Anda. Ya, di bisnis ini, di keluarga besar Core System, kita akan mendapatkan orang-orang yang selalu menyalami kita. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Ya, kalau Pak Pengadi Hartono itu leader Core System juga di Surabaya, selalu mengatakan bisnis ini adalah bisnis salaman. Ya, makin banyak salaman, makin tebel kantong Anda katanya. Ya, ya, artinya apa? Makin grup Anda banyak, nanti Anda makin banyak yang nyalamin Anda. Misalkan nama Anda Pak Alex gitu ya. Saya nggak tahu kalau di sini ada Pak Alex, maksud saya bukan Anda, tapi misalkan Anda menjadi seorang bintang 8, akan banyak orang di seluruh Indonesia, ya, di Core System ini akan menyalami Anda. Wah, luar biasa sekali Pak Alex, saya dengar nama Anda. Ya, Anda akan disalami oleh banyak sekali orang dan Anda akan mendapatkan banyak sekali relasi dari usaha ini. Anda akan banyak sekali keluarga yang bisa Anda dapatkan dari usaha ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa hadir di acara Study Leader Weekend nanti? Yang pertama yang penting Anda buat adalah Anda ambil sebuah keputusan untuk mencapai pos pertama. Pos pertama aja Bapak Ibu. Ya, Anda punya upline, Anda nggak sendiri. Ingat, Anda nggak sendiri. Saya tahu Anda punya ketakutan. Saya tahu Anda punya keraguan. Saya tahu masih banyak informasi yang ingin Anda dapatkan. Tapi bagusnya adalah Anda punya tim Bapak Ibu. Anda punya upline. Dan saya anjurkan Anda tinggal ikuti. Anda ikuti upline Anda, saya yakin upline Anda tidak akan pernah menyesatkan. Karena upline Anda ingin Anda sukses. Ya, Anda bisa bayangkan kalau seandainya para dosen di sana, ya. Nah, seandainya ada peraturan pemerintah, sekarang dosen-dosen di seluruh Indonesia kalau bisa mendidik seorang mahasiswa yang nantinya mahasiswa tersebut dia bisa sukses, dia bisa punya jabatan yang tinggi, dia bisa punya perusahaan sendiri. Nah, 1% aja dari income mahasiswa tersebut akan masuk sebagai royalti terhadap dosen itu. Kira-kira bagaimana sikap para dosennya? Kira-kira kalau misalkan Anda yang kuliah, lalu Anda nggak pernah masuk, apa yang dilakukan oleh dosen itu? Dosen itu akan telepon ke Anda, ayo dong Pak, skripsinya atau tugasnya dibuat. Kesulitannya apa sih? Dosen Anda akan mengatakan seperti itu, ya kan? Kalau punya royalti 1% dari income seumur hidup mahasiswa yang dia bisa didik dan berhasil, Anda bisa bayangkan sikapnya akan beda. Nah, sama di usaha ini, upline Anda tidak akan pernah memberikan sesuatu yang menyesatkan. Jadi kenapa kita harus meragukan? Ya, enaknya Anda memang mungkin informasinya masih sedikit di usaha ini dan Anda masih ragu-ragu, tapi Anda punya upline, Anda punya tim yang membimbing. Anda bisa bayangkan Pak Suprato waktu pertama kali merintis, saya ada di Solo, saya nggak bisa setiap kali datang ke Jakarta waktu itu. Ya, terus terang karena saya juga membangun usaha ini masih part time waktu itu. Ya, saya masih punya biro arsitek dan Anda tahu proyek arsitek itu sibuk sekali. Nggak mungkin saya bisa datang sering-sering ke Pak Suprato. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya Pak Suprato membangun usaha ini. Ya, saya juga bisa melihat Ibu Narti di sini yang upline-nya berada di Jogja. Ya, mereka ini membangun bisnis ini sendiri. Mereka mengembangkan usaha ini sendiri. Tapi sekarang Anda punya tim, Anda udah punya core system, Anda tinggal ikuti. Kalau Anda ikuti sistem, bisnis ini lebih mudah, sangat amat mudah. Ya, tapi yang paling penting adalah keputusan Anda dulu. Anda mau dulu. Kalau Anda nggak mau, ya sulit sekali Anda bergerak. Coba bayangkan kalau seandainya Anda ingin mengajak seorang nonton bioskop, kalau dia belum mau Anda ceritakan kayak apapun juga, ya dia nggak akan berangkat itu. Yang penting adalah kemauan dari dalam diri Anda sendiri. Yang kedua, kalau sudah Anda ambil sebuah keputusan, Anda perlu action. Ya. Dulu zaman kita waktu awal-awal di bisnis ini, di setiap kali open plan kita selalu mengatakan seperti ini. Ya, ada sebuah kuis, ya. Ada 5 ekor burung hinggap di sebuah dahan. 2 diantaranya memutuskan untuk terbang. Yang ada di dahan berapa burung? Berapa ekor? 3. Oke, matematikanya bagus sekali. Ada lagi yang bisa jawab? 5. Iya, yang benar 5 Bu. Kenapa 5? Baru memutuskan, betul. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau tadi Pak Suprato mengatakan kita sudah membuat sebuah perencanaan, tapi kalau kita tidak melaksanakan, kita tidak action, semuanya itu hanya jadi informasi yang nggak ada gunanya.
Hanya sebuah informasi yang lewat begitu aja. Sama, saya kerjaannya tukang merencanakan sesuatu. Ya, saya bisa gambar rumah yang paling bagus. Saya bisa desain sebuah lahan menjadi sebuah resort yang indah misalkan. Tapi kalau nggak pernah dilaksanakan, ya itu cuma sebagai gambar, nggak bisa dinikmatin orang lain. Sama di usaha ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang menginginkan kehidupannya berubah. Banyak sekali orang yang selalu berdoa setiap saat, saya ingin berubah. Ya, ketika diperkenalkan usaha ini pun selalu berdoa, mudah-mudahan Tuhan ini usaha ini adalah jawabanmu. Tapi setiap kali ditawarin, Pak Neti, aduh nanti dulu, Neti mahal. Bisnis seminar, aduh saya malas bisnis seminar ya. Mungkin nggak ngomong malas, tapi alasannya saya ada perlu dengan keluarga saya. Sebuah keputusan Bapak Ibu, action. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Ya, Anda sudah merencanakan, oke, saya akan datang di Study Leader Weekend. Habis itu pakai acara kebatinan, dipandangin goal settingnya tadi, ya kan? Sampai Desember, Pak saya qualified nggak? Ya nggak qualified gitu kan. Kita real di sini. Ya, ini bisnis real, bukan bisnis yang nggak real gitu. Jadi kita perlu action. Yang ketiga adalah Anda perlu percaya. Anda perlu percaya terhadap bisnis ini terutama. Anda perlu melihat lebih dalam lagi betapa luar biasanya besarnya bisnis Tianzi ini. Kalau Anda melihat besarnya bisnis ini, potensi dari bisnis yang sekarang Anda pegang, Anda akan semangat sekali di bisnis ini. Kenapa kok kita selama ini masih semangat dengan Study Leader Weekend? Kita nggak hanya melihat Study Leader Weekend-nya Bapak Ibu. Kita melihat lebih jauh ke depan. Tianzi masih 12 produk sekarang di Indonesia. Sebentar lagi akan ada 5 produk yang keluar. Dan saya kemarin ketika diundang ke Beijing, saya melihat ratusan produk yang ada di sana. Saya membeli sebagian, saya nggak bisa beli semua. Dan kalau ada ke stoki saya, Anda bisa melihat contoh-contoh produk yang mau masuk. Anda bisa bayangkan visi Mr. Lee Jin Yuan sendiri. Suatu saat pada saat Anda membangun jaringan yang besar dan sehat, dan Mr. Lee Jin Yuan atau Tianzi bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi, dan seluruh jaringan Anda menggunakan jasa telekomunikasi yang sama. Anda sekarang di Jakarta, ada grup Anda di Medan yang sedang telepon downline-nya untuk janji follow up, ya omsetnya masuk ke Anda. Anda bisa lihat itu luar biasa sekali nantinya. Dan kalau sudah bekerja sama dengan jalur transportasi dan pariwisata dunia, setiap kali Anda perjalanan, misalkan Anda ditugaskan oleh kantor Anda bisa mengatakan, oh pakai hotel yang di sini ada diskonnya. Ya. Anda masuk ke hotel-hotel yang berafiliasi dengan Tianzi, omsetnya masuk ke Anda. Dan itu diakumulasi tanpa batas waktu. Dan Anda lihat bisnis ini adalah bisnis traveling. Anda melihat suatu saat nanti Anda punya visi, suatu saat jaringan Anda itu tersebar bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi bisa juga di negara lain. Ya, seperti misalkan saya punya jaringan, salah satu jaringan saya ada yang kuat di Australia. Suatu saat saya juga akan ke Australia gitu. Dan saya kalau ke Australia ya pasti nginep ke beberapa hotel pasti. Ya, ini saya ke Jakarta aja nginep di hotel lagi, ya kan? Ini bisnis, benar-benar bisnis pariwisata ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, maksud saya Anda bisa bayangkan kalau nantinya visi dari Mr. Lee itu diwujudkan. Dan saya melihat komitmen dari perusahaan ini luar biasa sekali. Anda lihat, percaya pada bisnis ini. Ini bisnis yang besar sekali potensinya. Jangan melihat sekarang masih 12 produk. Mungkin Anda bisa bandingkan dengan perusahaan yang punya produk yang banyak. Ya, tapi jangan lihat sekarang, lihat nanti setahun 2 tahun yang akan datang. Baru 12 produk aja udah menciptakan miliarder seperti ini. Anda bisa bayangkan kalau nanti ratusan produk yang masuk. Semua orang yang butuh kebutuhan sehari-hari itu akan menghubungi Anda nantinya. Kalau seandainya pasta gigi aja masuk, ya saya sudah pakai pasta giginya Tianzi, ya kan? Nah kemarin saya beli di Beijing. Nah kalau seandainya semua orang pakai odolnya Tianzi, karena semua dalam member Anda, ya mereka pasti akan pakai dari produk usahanya sendiri kan. Nah Anda punya misalkan punya jaringan itu jumlahnya misalkan 1.000 atau 10.000 misalkan, ya 10.000 distributor dalam grup Anda. Anda tahu kebutuhan sehari-hari itu makainya berapa? Sebulan kira-kira satu keluarga nyampe 100.000 nggak? Buat sabun, buat shampoo segala macam. Anda lihat kan perkembangannya. Sekarang kalau zaman dulu, zaman waktu saya masih kecil, sabun itu satu untuk sekeluarga. Sekarang satu orang punya sabun sendiri-sendiri. Yang satu mau aromanya ini, mereknya ini, yang satu maunya ini. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seandainya satu keluarga itu dalam jaringan Anda, satu keluarga pakai produknya Tianzi. Kenapa mereka pilih pakai produk Tianzi? Kalau beli produk merek lain, mereka nggak akan dapat omset. Omsetnya nggak diakumulasi kalau produk lain. Ya pasti dia pakai produknya sendiri, omsetnya diakumulasi dan kembali ada potongan harganya.
Anda bisa bayangkan kalau 10.000-nya sama-sama pakai, berapa omset Anda? Ya kalau cuma 10.000 jaringan Anda. Kalau kayak Pak Suprato, jaringannya belasan ribu mungkin. Kalau kayak Pak Luis, ya ada lebih dari 300.000 distributornya. Anda bisa bayangkan, hanya pakai produk kebutuhan sehari-hari. Anda percaya pada bisnis ini? Anda percaya pada core system? Core system itu bukan cuma pengen nyelenggarain SLW, kumpul-kumpul ya udah seperti itu. Enggak, semuanya ada tujuannya, ada goalnya Bapak Ibu. Oke? Percaya pada sistemnya. Anda boleh kerja keras, tapi kita sangat anjurkan Anda untuk kerja pintar. Saya sangat menghargai orang-orang yang bekerja keras. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kerja jangan cari enak. Kalau mau cari enak itu liburan. Itu pesan dari orang tua saya. Dan saya juga memang karena didikan keluarga saya jadi seorang yang benar-benar pekerja keras. Tapi di bisnis ini kita tidak hanya diajarkan untuk berani bekerja keras, tapi kita juga perlu bekerja pintar. Gunakan sistem. Kenapa kita perlu gunakan sistem? Saya gambarkan kepada ini. Mungkin bagi Anda yang melankolis perlu ini. Ya, tapi para sanguin tolong perhatikan yang ini, ya kan? Nah, misalkan Anda di sini. Anda membangun usaha ini, Anda bergabung sekarang ini bintang 3, Anda pasti ingin suatu saat Anda jadi bintang 8. Betul kan? Ya, kalau Anda tidak ingin jadi seorang bintang 8, mungkin Anda salah tempat. Ya, bukan di seminar ini mungkin tempatnya. Nah, misalkan Anda ingin punya grup bintang 8. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa jadi bintang 8 tanpa ketemu dengan orang lain? Tanpa mensponsori orang? Nggak bisa kan? Anda harus membangun grup bintang 7, bintang 7, bintang 7. Tapi awalnya Anda mensponsori teman Anda yang satu, yang lain nolak. Ini ada ketemu lagi, seperti ini. Nah, kira-kira bisa nggak Anda tanpa sistem, Anda ngajarin mereka? Mungkin Anda seorang trainer di perusahaan Anda seorang motivator yang handal. Mungkin Anda bisa menghandle teman Anda yang di sini. Ya, karena ini teman-teman sendiri, sama-sama di Jakarta, Anda sering kumpul-kumpul, Anda bisa handle. Tapi bagaimana kalau seandainya suatu saat nanti berkembang, sponsori orang lain? Ya, ini juga mulai mensponsori orang lain lagi. Ini mulai mensponsori orang lain. Bisa nggak Anda menjangkau mereka untuk memotivasi mereka, memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka semua? Mungkin Anda mengatakan, oh masih bisa Pak, tenang aja Pak, saya pasti bisa. Saya tinggal call mereka, mereka pasti akan kumpul dengan saya. Kenapa? Karena mungkin jaringan Anda semua masih di Jakarta. Tapi bagaimana kalau suatu saat nanti ini berkembang lagi? Ini berkembang lagi dan suatu saat jaringan Anda ada yang di Bandung, ada yang di Sumedang, ada yang nyampe ke Solo lagi, bahkan ke Medan, bahkan ke Irian Jaya, bahkan ke Australia. Pertanyaannya, apakah Anda bisa menjangkau mereka kalau tanpa sistem? Sulit sekali Bapak Ibu. Oke Pak, kalau gitu nanti kalau jaringan saya sudah besar, saya mau baru pakai sistem. Nggak bisa Bapak Ibu. Kebiasaan harus kita munculkan dari awal. Kalau Anda tidak menggunakan sistem pada awalnya, nanti mereka kan juga orang baru. Mereka juga akan punya prinsip, nanti kalau saya sudah besar, saya baru pakai sistem. Teman Anda di sini, kalau Anda sudah punya jaringan besar, yang di sini, yang baru-baru juga akan mengatakan, saya nanti kalau sudah besar, baru pakai sistem, dan bisnis Anda nggak akan pernah besar. Karena tidak semua orang dalam jaringan Anda seorang motivator. Tidak semua orang dalam jaringan Anda itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang bagus. Ya, Anda bisa melihat orang-orang yang berhasil yang menggunakan sistem, Bapak Ibu. Saya melihat sendiri Pak Suprato. Pak Suprato dulu awalnya ketika sebelum menjadi seorang guru yang baik, beliau adalah seorang murid yang baik. Ya, walaupun beliau terus terang dari segi umur, ya beliau lebih tua dari saya. Karena waktu dulu di Bandung beliau senior saya. Ya, dan dari pengalaman bekerja tentunya beliau lebih matang. Ya, beliau seorang general manager. Tapi beliau menjadi seorang memposisikan diri sebagai murid yang baik. Ya, beliau belajar, beliau mengikuti sistem dengan benar. Dan saya melihat mungkin sekali Bapak Ibu sekalian, hanya dalam waktu 50 hari ini Anda menjadi seorang bintang 5. Ya, Anda sudah punya bukti sendiri yaitu Pak Suprato. Tepuk tangan buat Pak Suprato. 1 bulan. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sibuk loh ya, bukan pengangguran. Bukan yang hanya jalankan usaha ini. Saya punya satu grup di daerah Salatiga, kota kecil Salatiga. Anda tahu itu kota di antara Semarang dan Solo. Ada kota kecil namanya Salatiga. Seorang guru, ya guru, dan dia sering menangani proyek-proyek yang diberikan oleh UNESCO PBB. Jadi dia sering dikirim ke luar kota, ya. Tapi Anda tahu, beliau hanya dalam waktu 1 bulan, di tengah kesibukan beliau mengajar dan juga ada praktikum, itu dalam waktu 1 bulan beliau bisa menjadi seorang bintang 5, ya dengan mensponsori seorang bintang 5 dalam grupnya, ya bintang 5 ke bintang 5.
Downline saya tersebut, seorang guru tersebut, mereka benar-benar beliau menggunakan sistem. Beliau memanfaatkan sistem. Di tengah kesibukannya, hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi breaknya bareng. 1 bulan itu sama-sama bintang 5. Anda bisa bayangkan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau Anda mau percaya, Anda pasti bisa. Nah, kadang-kadang rasa percaya itu hilang gara-gara apa sih? Kita sering dengar informasi yang salah, Bapak Ibu. Anda mengatakan bisnis ini jenuh. Saya ingin jelaskan, kenapa ini penting? Jangan sampai nanti ada di antara Anda yang mengatakan seperti itu. Iya, tentu aja Pak Suprato bisa, Pak Edo bisa. Dulu kan belum jenuh. Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa bisnis Tiansi 2 tahun yang lalu dibanding dengan sekarang, jenuh 2 tahun yang lalu. Nah, bingung kan Anda? Sekarang saya ingin memberikan sebuah data. Ya, bagi yang melankolis senang sekali. Tahun 2003, bulan Maret, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, itu saya mendapatkan data dari APLI. Anda tahu yang namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung yang membawai beberapa direct selling di Indonesia. Ada sekitar 70 perusahaan. Ya, salah satunya Tiansi. Nah, APLI memberikan data bahwa per Maret tahun 2003, semua distributor dari 70 perusahaan tersebut, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 13 tahun. Tiansi waktu bulan Maret ini berarti baru 1 tahunan. Ya, itu total jumlah distributor seluruh Indonesia dari seluruh perusahaan direct selling itu jumlahnya adalah 4 juta. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, 4 juta dibanding dari 220 penduduk Indonesia. Dan itu masih orang mengatakan jenuh. Ya. Kedua, tahun 2004 ini saya mendapatkan per Maret ini memang berkembang 4,5 juta. Anda tahu kenaikan dalam waktu 1 tahun sekitar 0,5 juta atau 500.000. Kira-kira Bapak Ibu bisa ngitung siswa sekolah yang lulus sekolah mendaftar di universitas baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, itu kira-kira ada 500.000 nggak? Lebih saya kira. Ada nggak yang dari Biro Pusat Statistik di sini? Anda bisa cek, ya kan? Artinya apa? Pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan distributor itu kalah. Makanya saya katakan bahwa sebenarnya 2 tahun yang lalu itu lebih jenuh dari sekarang. Cuman yang ada adalah semua orang rasanya sudah tahu Tiansi, betul kan? Tetangga saya juga udah dengar. Nah, kami sekarang di sini juga mengatakan bahwa kita nggak cari orang yang tidak tahu Tiansi, Bapak Ibu. Ya, nggak tahu Tiansi. Kita berharap bahwa Tiansi itu apa nggak tahu, enggak. Kita berharap mereka tahu Tiansi. Tapi orang yang tahu Tiansi belum tentu mengerti, Bapak Ibu. Anda tanyakan apakah mereka mengerti core system? Apakah mereka mengerti konsep waralaba pribadi? Apakah mereka mengerti konsep membangun aset di usaha ini? Mereka belum melihat bahwa bisnis ini bisa membangun aset. Ya, bukti bahwa saya sudah butuh presentasi 3 kali baru bergabung. Ya, kami juga menemukan beberapa orang yang harus dipresentasi berkali-kali, itu baru bergabung. Saya pernah mensponsori seseorang yang ketika saya datang, dia mengatakan apa? Begitu dia melihat ada bintangnya, waktu itu saya presentasi masih pakai tulisan bintang, dia langsung nebak, ini Tiansi ya. Belum saya sebutin, ini Tiansi ya. Iya betul, ya saya udah tahu ini, saya udah dipresentasi 5 kali. Nggak apa-apa Pak, kalau boleh saya kasih informasi untuk yang ke-6 kali, saya bilang. Menurut versi saya bilang. Karena saya nggak tahu 5 kali dia dipresentasi dengan cara yang benar atau tidak. Dan akhirnya orang itu saya presentasi dan bergabung. Karena dia tidak mengetahui bahwa ternyata omset 10 juta untuk jadi bintang 4 itu akumulasi tanpa batas waktu. Mereka nggak ngerti gitu loh. Dia pikir harus setiap bulan 10 juta. Harus setiap bulan belanja 2 juta. Ada yang ngertinya seperti itu. Wah, bintang 3 2 juta. Nggak kuat kalau saya setiap bulan harus belanja 2 juta. Padahal enggak. Banyak orang yang salah mengerti mengenai usaha ini, Bapak Ibu. Mereka tidak tahu bahwa usaha ini membangun aset. Ya, Anda cari orang-orang yang tahu tentang Tiansi. Mereka belum tentu mengerti. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Anda fokus, yang paling penting adalah nilai apa yang Anda berikan untuk bisnis ini. Setahun 2 tahun yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah fokus. Yang penting sekali lagi fokus. Saya nggak mengatakan bahwa Anda harus full time di bisnis ini, Bapak Ibu. Kalau Anda kerja, misalkan di Jakarta ini macet, saya mengerti. Pak Suprato juga melakukan. Beberapa pemimpin Anda, Pak Christian, Pak Kris, Pak Winan, Pak Indra, mereka juga seorang pengusaha, mereka bukan pengangguran. Di tengah kesibukan mereka. Tapi kalau Anda fokus, walaupun Anda punya 1 jam, Anda lakukan 1 jam, tapi fokus, Bapak Ibu. Anda tahu yang namanya kalau kekuatan dari fokus itu apa?
Misalkan Anda berjemur di matahari pagi, enak kan matahari pagi? Tapi kalau saya kasih kaca pembesar untuk fokusin, kira-kira Anda tahan nggak berjemur saya kasih itu? Nggak akan tahan Anda. Ya, itu jadi kekuatan yang luar biasa sekali. Anda tahu singa, ada sebuah sirkus. Kenapa pawangnya itu selalu membawa kursi dan cemeti? Ya, dan singa yang sebesar itu, yang seharusnya dia dengan mudah menyerang si pawang tersebut, singa itu ketakutan dan nggak berani mendekat. Padahal kursinya juga kursi kecil yang dipakai ya untuk berlindung. Sekali tampar aja kalau singa sebesar itu, kursi ini pecah. Kenapa? Ya ini ada di buku ilmiah, benar-benar. Saya baca di sebuah buku. Karena singa melihat ada 4 kaki dari kursi itu yang mengancam. Dan fokus dia terpecah ke 4 titik itu. Sehingga singa dengan kekuatan yang begitu besarnya, dia jadi lumpuh. Dia jadi nggak punya kekuatan untuk menyerang. Karena fokus dia bukan tertuju pada 1, tapi ada 4 hal yang menyerang di situ. Ditambah dengan bunyi cemetinya. Ya, seperti itu. Nah kalau Anda nggak fokus Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda punya waktu seharian, Anda juga nggak akan pernah bisa berhasil di bisnis ini. Bukan masalah berapa banyak waktunya, tapi bagaimana Anda fokus terhadap waktu Anda yang sedikit. Kita membangun aset Bapak Ibu. Dan Anda nanti, kalau Anda benar-benar lakukan ini dengan benar, ya Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda sebelum Anda menjadi eksekutif sales leader bintang 8 Bapak Ibu. Karena kalau Anda nanti menjadi seorang eksekutif sales leader bintang 8, dan Anda, seandainya Anda masih mencinta sekali dengan bos Anda, dan Anda tidak mau mengundurkan diri, ya itu pilihan Anda. Mungkin Anda hobi dengan pekerjaan Anda, ya itu pun it's okay, tidak masalah gitu. Tapi kalau seandainya Anda ingin punya kebebasan waktu, Anda ingin punya waktu yang banyak terhadap keluarga Anda, dan Anda memutuskan untuk mengundurkan diri, core system akan memestakan Anda. Core system akan menjemput Anda di kantor Anda, dan kita akan mengadakan yang namanya Freedom Celebration yang pernah kita adakan untuk Bapak Suprato. Jadi Bapak Ibu sekalian, nilai apa yang akan Anda berikan untuk bisnis ini? Sekali lagi, kalau Anda sudah mendapatkan nilai itu, Anda sudah mendapatkan impian itu, Anda akan berjuang dan Anda akan menghargai hari demi hari. Ya, Anda akan benar-benar menyebar kontak tape itu dengan benar, ya kan? Anda akan presentasi dengan semangat. Dan Anda akan melihat, ya, kalau Anda lakukan dengan benar, walaupun waktu Anda singkat, hari ini akan menentukan masa depan Anda setahun 2 tahun yang akan datang. Saat ini Anda menerima informasi Bapak Ibu. Malam hari ini Anda temukan apa nilai yang Anda berikan untuk bisnis ini. Anda pandang mungkin foto dari orang-orang yang Anda cintai misalkan. Anda lihat anak Anda. Kalau seandainya Anda boleh memilih kehidupan yang seperti apa yang bisa mereka dapatkan dari Anda, kira-kira apa yang akan mereka pilih? Mungkin Anda tidak punya ambisi, tapi coba lihat dengan kacamata orang-orang yang Anda cintai. Ya, kalau misalkan istri Anda atau suami Anda boleh memilih kehidupan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada mereka, kira-kira mereka milih apa gitu? Coba pikirkan itu dari sisi orang lain, dari sisi orang yang Anda cintai. Bisnis ini hanya sarana. Kami melihat ini merupakan kendaraan. Dan saya yakin para pemimpin Anda mencintai Anda Bapak Ibu. Ya, mereka ingin Anda berhasil. Ya, dan saya pribadi, saya percaya bahwa Anda semua yang berada di ruangan ini bisa berhasil. Kenapa? Karena saya bisa menunjukkan di Solo. Kalau Anda datang ke Solo Bapak Ibu, saya akan kenalkan seorang petani yang masih setiap hari nyangkul sawah, yang gak lulus SD. Beliau bisa masuk ke bintang 6, sebentar lagi menjadi seorang bintang 7. Ya. Anda selalu lihat Bapak Ibu sekalian, Anda pelajari di bisnis seminar, Anda gunakan benar-benar pertemuan yang sudah diadakan core system, Anda konsultasi dengan upline Anda lihat range Anda itu berada di mana gitu. Kita bisa tunjukkan kepada Anda orang-orang yang tidak punya waktu sampai orang yang punya waktu banyak yang berhasil di bisnis ini. Orang yang nggak punya pendidikan sampai orang yang punya pendidikan yang tinggi sekali bisa berhasil di bisnis ini. Orang yang dengan pekerjaannya seorang petani sampai seorang general manager, vice president yang bisa menjalankan usaha ini dan berhasil. Kamu bisa melihat Anda ada di mana. Kalau Anda minimal ada di tengah di sini, Anda juga bisa berhasil. Kami yakin Anda bisa berhasil. Ya, masalahnya adalah kebanyakan hanya ada satu orang yang mengatakan Anda nggak bisa. Dan biasanya itu adalah Anda sendiri. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, semua para upline Anda kalau Anda temui satu persatu, Anda punya upline yang banyak di Jakarta ini, semua akan mengatakan Anda pasti bisa. Dan kalau Anda mengatakan sendiri Anda nggak bisa, yang aneh siapa? Oke? Fokus pada impian Anda,
Kita jumpa di Study the Weekend dan pastikan Anda nanti di Euro Team 2006. Sukses untuk Anda.